Kalau kita usaha, pasti ada jalan keluar yang Allah berikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib hambanya, la yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum hambanya itu sendiri yang akan merubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, sehat badannya, murah rezekinya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit menjelaskan kiat-kiat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Jadi kalau kita ingin mencoba menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang pertama niatkan. Pasang niat yang kuat bahwa kita akan usaha ini untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan pantang menyerah. Jangan baru usaha 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan langsung nyerah. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin bim salah bim abrakadabra. Orang susah langsung jadi kaya tanpa adanya usaha. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Dia bisa kaya kalau ibu bapaknya kaya, baru itu anak kaya. Tapi kalau ibunya susah, bapaknya susah, dia usahanya nggak ada, kayanya dari mana? Kalau bukan kaya keturunan, tanpa adanya usaha, itu mustahil. Makanya harus punya jiwa yang kuat, yang mantap. Lihat orang-orang Cina, dia usahanya nggak kenal menyerah. Bahkan sampai setahun dia usaha, kurang bagus, dia nggak berhenti. Makanya disitulah dicari, ya, dicari kalau kita mau usaha, makanan apa yang ramai, yang orang setiap hari selalu mencari, yang sudah dijadikan sebagai makanan pokok. Apa itu beras, apa itu semacam sembako. Nah, kita usaha tuh, kita jualin, kita keliling-keliling. Kalau mau yang lancar itu kita keliling-keliling. Dulu saya pernah tuh beli di kota, pasar pagi, kemudian saya beli alat-alat tulis kantor, kemudian saya bawa ke warung-warung. Lama-lama banyak tuh langganannya. Ada yang mesen, misalnya minta pulpen, kita cari pulpen. Ada yang mesen amplop, kita cari amplop. Ada yang minta folio, buku, kemudian barang-barang kertas, ATK, pokoknya dah, dan yang lainnya. Dan di situ menghasilkan uang yang banyak. Kalau kita sudah hebat, sudah banyak langganannya, nah kita bisa deh tuh dengan membuka tempat di rumah atau nyewa ruko gitu. Jangan belum apa-apa usahanya udah nyewa ruko, rukonya mahal, kemudian pakai tenaga kerja. Gimana ini otak kita? Untungnya belum kelihatan, kita nggak mau kerja, kita nyuruh orang, akhirnya usahanya hancur. Ya, jadi yang pertama itu kuatkan niat yang baik. Kita usaha untuk anak dan istri kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, kita harus pandai memanage, mengatur keuangan. Kalau misalnya kita modal 5 juta, untung 2 juta, itu modal jangan kita ambil. Kalau bisa juga keuntungan jangan kita ambil, kita tambahkan sedikit-sedikit. Tapi kita tulis tuh, ini modal kita berapa, keuntungan berapa. Jadi nanti ketahuan dalam 1 tahun kita sudah bisa mendapatkan untung berapa dari modal yang kita keluarkan 5 juta. Apa dalam 1 tahun kita bisa menghasilkan 20 juta, 30 juta dan lain sebagainya. Itu kalau mau usaha maju. Harus terpisah antara uang kantor atau uang warung dengan uang untuk makan harian. Makanya kadang-kadang yang membuat warung atau usaha hancur karena antara modal dengan uang makan, uang belanja untuk kehidupan di rumah diambil dari uang warung atau dari uang usaha tanpa adanya buku laporan, sehingga akhirnya nggak jelas untungnya berapa, modalnya berapa. Akhirnya lama-lama terkikis, apalagi yang bantuin di warung banyak, anak-anaknya ikut bantuin, mantunya ikut bantuin, sehingga akhirnya kita selesai ganti sip, ya ambil 20.000, ada yang ngambil 50.000, ada yang ngambil 100.000, modalin lagi sama orang tuanya, masukin 2 juta, 3 juta, 10 juta, itu nggak akan maju. Yang ada hancur, bangkrut, bahkan bisa-bisa rumahnya kejual untuk modal warungnya. Ini yang rusak di situ, ya, karena nggak pandai memanage atau mengatur keuangannya. Yang ketiga, mempunyai pelanggan yang tetap. Nah, kalau misalnya kita udah usaha udah lama, kemudian kita pandai memanage keuangan, pelanggan-pelanggan kita ratusan bahkan ribuan. Nah, ini kita harus pandai nih, pandai menjaga keharmonisan di dalam usaha atau bisnis. Mau usaha apa aja, usaha besi, usaha material, atau kita punya perusahaan, itu kan pasti ada pelanggan-pelanggannya. Kita jasa, kerjasama dan lain sebagainya. Jangan sampai mengecewakan pelanggan. Makanya kadang-kadang orang yang akhirnya usahanya hancur itu, barang yang udah jelek, yang sudah nggak bagus, tetap dia jual dengan alasan biar ada uang yang balik sedikit walaupun. Itu salah. Kalau di negara-negara maju, barang yang sudah jelek dia buang, dia nggak akan jual. Kenapa? Karena akan mempengaruhi barang-barang yang bagus. Jadi orang nggak berani mau beli di situ. Ada yang jelek aja masih dijual. Lihat tuh orang-orang yang usahanya maju, apalagi jual-jual buah-buahan. Buah-buahan udah kurang bagus masih dijual. Harusnya dibuang. Biar pelanggan kita itu melihat buah-buahan yang ada, dia lihat segar-segar, dia lihat, waduh, cakep-cakep tuh buahnya. Jadi dia merasa senang karena barangnya selalu bagus dan ketika dia makan tidak mengecewakan. Ya, jadi pelanggan dipelihara. Nah, kemudian kalau zaman sekarang harus punya website, ya, punya Instagram, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Kalau kita di zaman saat sekarang ini teknologi yang udah canggih, kemudian kita tidak punya website, maka kita akan rusak. Kita kalah dengan orang yang jualan online. Coba lihat di pasar-pasar besar sekarang, semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin sepi. Kenapa? Orang udah banyak yang jual online, harganya lebih murah. Dan kalau online itu tingkatannya udah bukan lagi kecamatan, bukan lagi
wilayah-wilayah wali kota, tapi sudah provinsi, bahkan luar provinsi, yang lebih hebat lagi luar negeri. Teknologinya sudah canggih. Coba lihat di Facebook, lihat di YouTube, banyak orang yang menjual barang-barangnya melalui iklan dan begitu cepatnya mengantarkan dia menjadi orang yang kaya. Makanya kalau kita pintar IT itu bisa cepat kayanya itu, ya nggak? Nah, udah pintar IT, pintar dagang, nah, maka insya Allah usahanya akan lancar dan dia akan menggapai kesuksesan. Tidak butuh waktu yang lama. Yakinlah bahwa kalau kita usaha pasti ada jalan keluar yang Allah berikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib hambanya, la yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum hambanya itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi itulah kiat-kiat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yang pertama, niatkan tekad kita mencari rezeki untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan nafkah yang halal kepada anak dan istri kita. Yang kedua, kesuksesan itu akan tercapai kalau kita bisa memanage keuangan dengan baik, dengan sempurna. Kemudian memilih usaha yang memang dibutuhkan oleh orang banyak. Dan kemudian kita memiliki teknologi yang canggih, website, sehingga akhirnya bukan hanya di sekitar situ aja kita bisa menjual, tapi sudah mendunia. Jadi usahanya bisa sampai luas, bukan hanya di situ aja, tapi usahanya bisa meluas, orang bisa lihat apa yang kita jual. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat sahabat-sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.